Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pasar monopoli. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Aldi Setiawan, Faisal Abdillah, Firman Alamsyah, Iren Rahel, Nurul Ramadhani, dan Yuniar Putri. Kata monopoli sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata monos, yaitu sendiri, serta polein yang artinya penjual. Dari akar monopoli tersebut, istilah monopoli pun dapat diidentifikasi sebagai suatu kondisi di mana hanya terdapat satu penjual yang memasok ataupun menawarkan suatu barang maupun jasa-jasa tersebut. Oke, selanjutnya ada definisi monopoli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Monopoli didefinisikan sebagai suatu pengadaan barang dagangan tertentu, baik itu di pasar lokal maupun nasional. Dan sekurang-kurangnya, sepertiga dari pasar tersebut dikuasai oleh orang maupun satu kelompok, sehingga harga dari barang dapat dikendalikan. Oke, selanjutnya ada definisi monopoli menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan monopoli ini merupakan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau atas penggunaan jasa-jasa tertentu oleh satu kelompok saja dan tidak memiliki kompetitor lainnya. Penyebab terjadinya tindakan monopoli. Yang pertama ada monopoli by nature. Penyebab terjadinya monopoli ini ialah secara alamiah, seperti ketika ada suatu perusahaan yang berlokasi dekat dengan sumber daya yang digunakan. Yang kedua ada monopoli by law. Penyebab kedua ini terjadi karena peraturan atau undang-undang yang berlaku di suatu negara membuat suatu produk ataupun jasa berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga harga dapat dikendalikan oleh pemerintah. Yang ketiga, monopoli by design. Penyebab ketiga dari adanya kegiatan monopoli ini karena suatu perusahaan memiliki hak paten atas kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan tersebut. Contohnya seperti perusahaan Microsoft dan perusahaan Google. Untuk ciri-ciri monopoli, yang pertama, hanya terdapat satu pemasok saja. Artinya, sumber daya untuk membuat produk ataupun jasa sepenuhnya dikuasai perusahaan tersebut. Yang kedua, tidak ada barang pengganti. Karena tidak ada pemasok lainnya, para konsumen juga tidak mempunyai jalan alternatif lain, seperti barang substitusi atau barang pengganti. Yang ketiga, price maker. Para perusahaan monopoli ini bisa mendapat keuntungan besar dari hasil kewenangan mereka menentukan sendiri harga produk, sehingga disebut juga sebagai price maker. Yang keempat, pendatang baru akan kesulitan memasuki pasar. Hal ini dikarenakan ketiga ciri sebelumnya, yaitu perusahaan dapat menentukan harganya sendiri dan konsumen sudah terbiasa untuk tidak punya pilihan kecuali membeli produk atau jasa di perusahaan tersebut. Pasar monopoli memiliki kelebihan. Yang pertama, efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk menghindari produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Karena dalam pasar monopoli hanya ada satu produk. Dan yang ketiga, menimbulkan skala ekonomi yang mengurangi biaya produksi. Sedangkan kelemahan dalam pasar monopoli juga ada, yaitu yang pertama penyimpangan alokasi sumber daya, adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan, dan yang ketiga, mengurangi kesejahteraan konsumen. Pasar monopoli juga memiliki dampak, ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak positifnya adalah yang pertama, kesejahteraan karyawan terpelihara dengan baik. Yang kedua, meningkatkan produksi secara massal. Sedangkan dampak negatifnya adalah jumlah produksi ditentukan oleh si monopolis. Yang kedua, pasar monopoli dapat mengenakan harga lebih tinggi daripada harga kompetitif. Pemecahan masalah dalam monopoli. Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi monopoli adalah dengan mengeluarkan kebijakan perekonomian mengenai 1. Membatasi ruang gerak monopolis dengan campur tangan pemerintah dalam produksi dan harga. 2. Melakukan regulasi ekonomi terhadap monopoli. 3. Pengenaan pajak. Faktor-faktor timbulnya monopoli. Hal-hal yang dapat menimbulkan monopoli diantaranya 1. Adanya penguasa bahan mentah atau sumber daya tertentu. 2. Adanya penguasaan teknik produksi tertentu atau memiliki keunggulan teknologi.
3. Adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu atau merupakan unsur yuridis. 4. Adanya lisensi atau izin. 5. Adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah atau tidak perlu adanya hak paten atau lisensi. Contoh perusahaan monopoli pertama ada PLN. PT PLN atau Pesoro sebagai satu-satunya BUMN yang mengelola sektor ketenaga listrikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Kedua, Pertamina. Perusahaan ini menyediakan bensin kendaraan yang tentunya dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Itu sebabnya bahan bakar kendaraan Indonesia sudah dimonopoli oleh PT Pertamina. Kesimpulan dari materi di atas adalah pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat atau bisa disebut suatu pelaku usaha atau penjual yang menjadi pusat kekuatan ekonomi yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pasar atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.